Apa yang menjadikan Allah itu belum memberikan kemenangan secara nyata kepada kita, sebagaimana kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat di awal-awal mereka itu menyebarkan dakwah Islam. Maka ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kenapa Allah itu belum menurunkan kepada kita kemenangan secara nyata sebagaimana kemenangan itu kita lihat dalam kehidupan dakwahnya Rasul. Siapa sih yang tidak senang menang kayak dakwahnya Rasul? Tegak kitabullah dan sunnah, semua kehidupan diatur dengan kitabullah dan sunnah. Kita umroh saja yang sesuai dengan sunnah aja sudah senang. Kita sholat kalau kita ngerti ilmunya aja sudah hati tenang. Apalagi seluruh kehidupan kita diatur oleh kitabullah dan sunnah, pasti nikmat. Dan kita sering bertanya, kapan ya kita menang sebagaimana menangnya Nabi ketika memasuki kota Mekah? Kapan kita menangnya sebagaimana menangnya para sahabat, sebagaimana para sahabat ketika memenangkan Islam? Nah, kita harus paham dulu, kenapa kemenangan itu belum diberikan kepada kita secara langsung, padahal kita sudah berusaha mewujudkan kemenangan dalam kehidupan kita. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Kedoliman itu terus kita dapatkan. Suriah, Aleppo belum bisa kita kembalikan, Ibu dan Bapak. Sekarang Gotoh sudah mulai diserang habis-habisan. Aleppo saja sudah hilang, padahal Aleppo itu kota para nabi, hilang Ramadan tahun lalu dan belum bisa dikembalikan sampai sekarang. Aqsa masih merintih dan masih menjadi hutang bagi kita. Rohingya masih menjadi hutang bagi kita. Kenapa kedoliman kok tidak pernah berhenti? Di Indonesia kita mendapati berapa banyak ulama dijadikan target oleh orang gila, padahal kita dengan negeri bermayoritas kebanyakan muslim, tapi orang gila bisa memberikan targetnya kepada para ulama. Dan banyak kedoliman yang kita dapatkan secara langsung atau tidak langsung. Pertanyaan kita, kenapa Allah belum memberikan kemenangan sebagaimana kemenangan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, walaupun kita tahu semua kehidupan orang mukmin itu sebenarnya menang. Tapi sebelum saya menyampaikan tulisan dari para ulama ketika menyebutkan alasan kenapa kita belum dimenangkan hari ini, kita harus paham. Kalau malam itu sudah terlalu gelap, berarti sebentar lagi fajar itu akan datang. Paham ya? Kalau kedoliman itu semakin banyak dan semakin tebal, kalau kedoliman semakin banyak dan semakin tebal, berarti kemudian fajar itu akan menyingsing sebentar lagi. Kalau orang itu sudah dilumat dengan pelumatan yang besar, sampai nanti kita akhirnya pasrah dan menyerahkan kepada Allah, di saat itulah pertolongan Allah itu datang. Dan pertolongan Allah itu datang ketika kita di puncak-puncak berharap dan bersandarnya kepada Allah. Makanya Allah kalau sudah mendapati kita sudah tidak mampu dengan ujian setelah ini, pasti Allah akan hadir memberikan pertolongan. Lihat bagaimana Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu ketika Allah menceritakan di dalam perutnya ada kandungan yang membesar. Fajahal makhadu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasam mansiyah. Ibunda Maryam itu bersandar ke pohon kurma dan berkata, ya Allah, kapan lebih baik saya itu mati dan dilupakan orang. Ketika sudah pasrah sama Allah, apa yang terjadi? Beliau tidak menyadari pertolongan hidupnya Ibunda Maryam terletak apa yang ada di dalam perutnya ketika akhirnya melahirkan seorang anak yang menjadi nabi, yang sampai sekarang anaknya belum meninggal dunia. Kita mendapati pula Nabi Musa ketika pasrah, di depannya itu lautan merah, di belakangnya pasukan Fir'aun sudah pasrah. Bani Israel sudah cerewet ngomong dan menyalahin Musa saat itu. Tuh Musa, kamu nyuruh kami pergi dari Mesir malam-malam, ini yang kami dapatkan. Depan lautan, belakangnya itu adalah tentara Fir'aun dengan seluruh tentaranya. Justru Allah memberikan kemenangan lewat lautan yang dirubah menjadi daratan, dan daratan itu kembali menjadi lautan. Nabi Ibrahim ketika sudah pasrah dia, ketika akan dibakar, apakah Nabi Ibrahim itu tahu akan dibakar? Nabi Ibrahim tidak tahu. Pasrah ketika diikat, dihinakan Nabi Ibrahim, ditarik, disorakin dengan banyak orang dari seluruh rakyatnya Raja Namrud. Maka ditarik, yaitu di daerah kawasan Irak saat itu sebelum beliau hijrah ke Palestina, ditaruh, dibakar oleh Namrud. Ketika pasrah, disitulah Allah memberikan pertolongan, lautan api menjadi sesuatu yang dingin. Ismail ketika pasrah kepada Allah diganti jadi domba. Yang kita petik pelajaran adalah orang itu yang beriman, kalau ujiannya itu baru separuh,
Allah belum memberikan pertolongan. Kalau orang beriman itu ujiannya sudah mentok, didolimin terus dan tidak pernah berhenti, pada saat itulah Allah itu akan memberikan pertolongan yang besar. Dan pertolongan Allah itu tidak ada yang tahu, karena yang mengerti waktunya secara tepat itu hanyalah Allah. Allah tahu kapan mengirimkan musim rambutan, Allah ngerti kapan mengirimkan musim durian, Allah tahu kapan mengirimkan musim jengkol dan musim pete. Allah pun tahu kapan mengirimkan musim kemenangan bagi kaum muslimin. Yang kita diminta sama Allah itu satu, yakin, tidak boleh berprasangka yang buruk kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Kalau bukan kita yang menyaksikan, anak cucu kita yang tersenyum melihat kembali kitabullah dan sunnah menghiasi kehidupan orang yang beriman di atas muka bumi ini. Dan itu pasti, waktunya saja yang kita tidak tahu. Makanya kalau kedoliman terus diberikan kepada kaum muslimin, monggo silahkan melampiaskan hasrat kebencianmu, syahwat kebencianmu kepada Islam, silahkan. Tapi kalau malam itu sudah mencapai puncaknya, berarti sebentar lagi fajar itu akan datang. Dan itulah milik kemenangan bagi kaum muslimin.